Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari laporan akhir final project kami. Pada kelas dosis data E081 dengan dosen pengampu Ibu Retno Mumpuni Eskom MSC. Laporan ini disusun oleh kelompok 9 yang beranggotakan Alfian Ramadan dengan NPM akhir 171, Muhammad Irfan Pramono dengan NPM akhir 203, Aylin Anindya Ramadhani dengan NPM akhir 121, Muhammad Nabil Ramadhani dengan NPM akhir 245. Langsung saja kita masuk ke modul 1. Di modul 1 ini ada bukti pembelian. Bisa terlihat pada gambar, di bukti pembelian ini kami mengambil pada contoh bukti transaksi dari toko Hikmah Utama yang beralamat di Jalan Rungkut SP Timur, Blok RLVD, nomor 23, dengan detail-detail transaksi seperti pada gambar. Lalu yang kedua ada tabel-tabel awal dan atribut yang sesuai pada bukti pembelian yang telah tertera pada gambar. Jadi di sini kami menemukan beberapa entitas seperti entitas toko, entitas pegawai, entitas barang, entitas transaksi, entitas pembeli, dan juga entitas detail transaksi. Lalu untuk penjelasan mengenai tabel-tabelnya, pertama ini entitas toko yang tadi. Toko ini terdiri dari entitas toko, nama toko, alamat toko, dan juga kota toko. Lalu entitas pegawai memiliki ID pegawai, nama pegawai, jabatan pegawai, user, dan juga password dari pegawai. Lalu di entitas barang ini terdiri dari ID barang, nama barang, stok barang, dan juga harga barang. Untuk entitas transaksi, ini terdiri dari ID transaksi, nama transaksi, jumlah transaksi, total harga, uang masuk, uang kembalian, dan juga metode pembayaran yang digunakan oleh pembeli. Lalu ada entitas pembeli. Entitas pembeli ini terdiri dari ID pembeli, nama pembeli, dan juga nomor telepon dari si pembeli. Lalu yang terakhir ada entitas detail transaksi. Entitas detail transaksi ini terdiri dari ID detail transaksi sendiri, kuantitas atau jumlah, dan juga subtotal. Kita lanjut ke modul yang kedua. Modul yang kedua ini ada tabel-tabel yang tadi yang telah diisi dengan data. Nah, untuk di entitas toko ini kami memiliki 10 data yang ada ID toko, nama toko, alamat toko, dan juga kota toko seperti yang tertera pada tabel. Lalu ada entitas pegawai yang juga sudah kami isi dengan 10 data. Lalu entitas barang yang sudah kami isi dengan dari 35 data. Lalu ada entitas transaksi yang sudah kami isi dengan 10 data. Ini yang ditanya dari entitas transaksi. Lalu ada entitas pembeli yang sudah kami isi juga dengan 10 data. Dan juga ada entitas detail transaksi. Oke, untuk penjelasan dan hasil langkah-langkah normalisasi dari 1NF ke 3NF. Untuk entitas toko ini dia sudah memenuhi 3NF karena yang pertama entitas toko ini sudah memenuhi 1NF dengan alasan karena entitas toko ini tidak memiliki multi-cloud atribut multi-site atau kombinasinya dalam domain data yang sama. Lalu entitas toko ini juga sudah memenuhi 2NF karena dia sudah memenuhi 1NF dan juga semua atribut pada primary key secara utuh itu memiliki fungsional dependensi pada primary key. Jadi mereka semua ini tergantung pada si primary key. Lalu entitas toko ini juga sudah memenuhi 3NF karena mereka sudah memenuhi 1NF, sudah memenuhi 2NF, dan juga tidak ada atribut yang bergantung pada file lain dan bukan pada si primary key. Begitu pula dengan entitas pegawai, dia sudah memenuhi 3NF karena entitas pegawai ini sudah memenuhi 1NF dengan alasan dia tidak memiliki multi-cloud atribut multi-site atau kombinasinya dalam domain yang sama. Lalu entitas pegawai ini juga sudah memenuhi 2NF tentunya karena dia sudah memenuhi 1NF dan juga semua atribut selain primary key secara utuh memiliki fungsional dependensi pada si primary key. Lalu entitas pegawai ini sudah memenuhi 3NF karena tidak ada atribut yang bergantung pada file lain dan bukan pada primary key. Lalu ada entitas barang, dia juga sudah memenuhi 3NF karena dia sudah memenuhi 1NF dengan alasan entitas barang ini tidak memiliki multi-cloud atribut composite atau kombinasinya dalam domain data yang sama. Lalu dia juga sudah memenuhi 2NF karena sudah memenuhi 1NF dan juga semua atribut selain primary key secara utuh memiliki fungsional dependensi pada primary.
Lalu dia sudah memenuhi tiga karena tidak ada atribut yang bergantung pada file lain dan bukan pada primary. Sama juga halnya dengan entitas transaksi. Transaksi dia sudah memenuhi tiga juga karena dia sudah memenuhi satuannya dengan alasan entitas transaksi ini tidak memiliki multiple atribut atau site atau kombinasinya dalam domain data yang sama. Lalu dia juga sudah memenuhi 2NF karena sudah memenuhi satuannya, dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki functional dependency pada si primary key ini. Lalu dia sudah memenuhi juga 3NF karena tidak ada atribut yang bergantung pada file lain, bukan pada primary key. Sama halnya juga dengan entitas sendiri, dia sudah memenuhi 3NF dengan langkah-langkah yang pertama dia sudah memenuhi 1NF, dia sudah memenuhi 2NF, dan juga sudah memenuhi 3NF dengan keterangan-keterangan seperti pada entitas sebelumnya. Dan yang terakhir ada entitas dari file transaksi ini. Dia juga sudah memenuhi 3NF dengan langkah-langkah dia sudah memenuhi 1NF yang pertama karena seperti tadi entitas data transaksi ini tidak memiliki multiple atribut site atau kombinasinya dalam dua data yang sama. Lalu entitas di file transaksi ini juga sudah memenuhi 2NF karena dia sudah memenuhi 1NF, dan juga semua atribut selain primary key ini secara utuh memiliki fungsional dependensi pada sistem. Lalu entitas data transaksi ini juga sudah memenuhi 3NF karena dia sudah memenuhi 1NF, sudah memenuhi 2NF, dan juga tidak ada atribut yang bergantung pada file lain dan bukan pada primary. Lalu selanjutnya modul 3 yang pertama ini berisi ERD atau Entity Relation Diagram. Nah, di sini Entity Relation Diagram berisi entitas dan atribut-atribut apa saja yang digunakan sebelum membuat CRM. Di sini bentukannya seperti flowchart. Bisa dilihat di sini pertama yaitu entitas transaksi yang paling di tengah ya. Entitas transaksi ini berisi ID transaksi yang sebagai primary key, terus ada ID toko itu dari entitas toko, ini foreign key-nya, terus ada ID pegawai dari entitas pegawai sebagai foreign key, terus selanjutnya ada ID pembeli dari entitas pembeli sebagai foreign key juga, terus terdapat tanggal transaksi, jam transaksi, total harga, uang masuk, kembalian, dan metode pembayaran. Nah, seperti yang ada di gambar ini juga ya, ada ini semua yang tadi saya sebutkan. Terus selanjutnya ada di entitas pegawai. Entitas pegawai ini ada ID pegawai sebagai primary key, terus ada nama pegawai, ada jabatan pegawai, terus ada user pegawai dan password pegawai. Nah, di sini pegawai ini memiliki relasi ya dengan transaksi, yaitu menerima. Jadi pegawai ini menerima transaksi dari sebuah transaksi seperti itu. Terus untuk selanjutnya itu entitas pembeli. Entitas pembeli ini terdapat ID pembeli sebagai primary key, terus ada nama pembeli dan juga nomor telepon. Nah, entitas pembeli ini memiliki relasi dengan entitas transaksi, yaitu melakukan, jadi pembeli ini melakukan transaksi seperti itu. Makanya di sini terdapat foreign key dari beberapa entitas yang ada tadi saya sudah sebutkan. Terus ya, dan selanjutnya di sini ada entitas toko. Entitas toko ini memiliki atribut ID toko sebagai primary key, terus memiliki nama toko, alamat toko, dan juga kota toko. Nah, letak di mana transaksi itu terjadi ya, letak tokonya, cabang-cabangnya seperti itu kurang lebihnya. Terus ada juga entitas barang dulu, entitas detail transaksi dulu aja deh. Detail transaksi ini memiliki atribut yang pertama itu ID detail transaksi sebagai primary key, terus kuantitas dan juga subtotal, dan ID barang sebagai foreign key. ID barang ini dapat dari entitas barang ya, karena memiliki relasi di sini. Dari entitas barang ini terdapat ID barang, terus juga ada nama barang, stok barang, harga barang. Nah, entitas barang ini memiliki relasi dengan detail transaksi sebagai memberi. Jadi barang ini memberikan info-info barang ya, dari ID barang, nama barang, stok barang ke detail transaksi. Nah, terus akhirnya terdapat di sini foreign key-nya dari entitas barang seperti itu. Selanjutnya itu modul 4. Modul 4 di sini ya, yang pertama itu ada CRM, Conceptual Data Model. Nah, kurang lebih sama seperti yang tadi ya, seperti ERD, tapi di sini lebih membentuk tabel lebih jelas lagi. Ini dibuat di Power Designer. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini, tabel pertama itu entitas pertama itu pegawai. Pegawai ini memiliki ID pegawai, nama pegawai, jabatan pegawai, istilah pegawai, password pegawai seperti yang tadi. Dan juga tipe datanya di sini semuanya varchar ya. Sini primary key-nya
di ID pegawai. Terus selanjutnya tabel berikutnya itu transaksi. Oh ya, di sini transaksi ini memiliki ID transaksi, tanggal transaksi, jam transaksi, total harga, uang masuk, kembalian, metode pembayaran. Di sini tipe data masing-masing. Yang pertama itu ID transaksi ini tipe datanya varchar. Terus ini sebagai primary key ya. Terus tanggal transaksi ini date, jam transaksi timestamp, total harga ini long float atau double ya bisa dibilang. Untuk uang masuk ini double juga, kembalian double juga. Metode pembayaran di sini varchar. Terus tabel berikutnya toko ya, tabel toko di sini sama seperti RD tadi, ID toko, nama toko, alamat toko, kota toko. Variabelnya juga semuanya varchar, tapi di sini beda ya, ininya 50, terus ini 120. Apa itu arraynya atau sebanyaknya ya. Terus selanjutnya pembeli atau entitas pembeli atau tabel pembeli di sini sama seperti RD tadi, ID pembeli, nama pembeli, nomor telepon. Nah, di sini tipe datanya varchar integer untuk nomor teleponnya ya, karena berisi angka saja. Terus selanjutnya untuk barang di sini barang ID barang, nama barang, stok barang, harga barang di sini. Oh ya, tadi ID pembeli ini sebagai primary key ya, dari atas pembeli ID barang ini sebagai primary key. Di sini tipe datanya varchar 50, varchar 50 untuk nama barang. Terus stoknya integer, harganya long float atau double. Terus yang terakhir itu detail transaksi. Tabel detail transaksi ini terdapat ID detail transaksi sebagai primary key, variabel varchar ya 50, kuantitas itu tipe datanya integer, terus totalnya itu double. Setelah jadi CDM ini dirubah menjadi PDM ya, atau physical data model. Physical data model ini menggabungkan relasi-relasi yang telah terjadi ya. Seperti yang dapat dilihat ini di tabel transaksi ini kan relasinya ke pegawai, juga ke tabel toko, juga ke tabel pembeli. Nah, di sini makanya ada ID toko sebagai foreign key, terus ada ID pegawai sebagai foreign key juga, terus ID pembeli sebagai foreign key. Karena memiliki relasi dari 3 tabel yang diberikan relasi di awal seperti ini ya tadi ya. Menerima, menginformasi, dan melakukan, seperti itu. Terus untuk dan juga detail transaksi ini juga ya. Tapi detail transaksi ini berrelasi dengan transaksi, bukan transaksi yang berrelasi juga di detail transaksi. Jadi makanya ID transaksi di sini yang masuk ke detail transaksi. Nah, sebagai foreign key, terus juga detail transaksi memiliki relasi dengan barang, makanya terdapat ID barang di dalam detail transaksi sebagai foreign key. Kurang lebihnya itu penjelasannya. Ini juga ya terdapat penjelasan yang lebih jelas lagi yang bisa dibaca juga kalau misalkan kurang paham dari penjelasan saya. Ini ya relasinya one to many semua ya kurang lebih. Oke, selanjutnya saya lanjutkan ke modul 5. Jadi di sini ada pertama yaitu DDL. Dari DDL create, kita pertama membuat database. Pertama-tama kita membuat database dengan create database dengan kita namai kelompok 9 FP. Lalu kita gunakan seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita harus membuat tabel di dalam database-nya. Jadi tabel itu berisi kolom-kolom, lalu juga tipe data dan null dan not null ya. Jadi ID barang ini misalkan kita contohkan tipe datanya itu varchar dengan len 50, lalu nama barang ini char dengan len 50, stoknya integer, harga barangnya double, lalu constraint ini gunanya untuk memberi nama terhadap primary key-nya itu. Jadi namai sesuai dengan tabel. Jadi di sini ada 6 tabel yang harus dibuat, dan jika query-nya di run maka menghasilkan ini 6 tabel di database kelompok 9 FP. Lalu ada DDL alter dan drop. Alter yang pertama adalah saya menambahkan kolom nomor telepon toko. Jadi di sini alter tabel toko itu merubah tabel toko, tambahkan kolom no telepon toko dengan tipe data float not null after kota toko. Jadi setelah kota toko hasil sebelumnya ini, lalu setelahnya seperti ini. Alter kedua yaitu tabelnya dijadikan relasi, menyambungkan foreign key-nya. Jadi kita rubah kolom-kolom itu, kita tambahkan lagi kolom ID toko dengan tipe data varchar 10, kolom ID pegawai varchar 10, ID pembeli varchar 10 yang direferensikan dari tabel toko, pegawai, dan pembeli dengan nama yang sama. Jadi ini sebelumnya, lalu setelahnya ada tambahan kolom foreign key. Lalu di sini juga sama, di detail transaksi kita tambahkan kolom ID barang sama transaksi yang berasal dari tabel barang dan tabel transaksi, kita reference. Lalu kita lanjutkan untuk query drop. Jadi di drop ini kita drop nomor telepon toko
dengan kolom nomor telepon toko. Jadi kita drop toko, drop nomor telepon toko itu menghapus kolom nomor telepon toko dari tabel toko. Lalu kedua itu adalah drop password pegawai di tabel pegawai, sama query-nya. Jadi drop kolom password pegawai. Jadi sebelumnya seperti ini, setelahnya seperti ini. Jadi di sini saya akan melanjutkan DML insert. Di sini ada insert barang, insert into barang, ada ID barang, nama barang, stok barang, harga barang. Ini ada kolomnya. Ada insert toko, insert into toko, memasukkan ke toko. Di dalamnya ada ID toko, nama toko, alamat toko, kata toko. Ini ada select dari toko. Insert pegawai. Ini insert ke kolom pegawai. Dalamnya ada ID pegawai, nama pegawai, jabatan pegawai, username pegawai, password pegawai. Select from pegawai, ini select dari pegawai. Lalu ada insert into pembeli. Insert ke kolom pembeli, ada ID pembeli, nama telepon. Ini ada nama, nomor telepon, dan ID-nya. Select from pembeli seperti yang tadi. Ini dimasukkan hasilnya seperti ini, sama seperti yang sebelumnya. Insert transaksi, insert into transaksi, memasukkan ke kolom transaksi, ada ID transaksi, tanggal transaksi, jam transaksi, total harga, uang masuk, kembalian, metode pembayaran, ID toko, ID pegawai, ID pembeli. Ini juga ada seperti yang tadi. Ini ada ID-nya, tanggal transaksi, jam transaksi, dan seterusnya. Insert detail transaksi, insert into detail transaksi, ini insert ke detail transaksi. Dalamnya ada ID detail transaksi, kuantitas, subtotal, ID barang, ID transaksi. Select from detail transaksi, ini memilih dari detail transaksi seperti yang tadi. Ini hasilnya seperti ini. Ada ID, kuantitas, subtotal, ID barang, dan ID transaksi. Ada update barang, memperbarui set nama barang, kalkulator size menjadi ID barang BU22, select from barang where ID barang BU22. Ini mengubah nilai nama barang menjadi kalkulator size. Ini update, memperbarui. Lalu ini ada hasilnya. Ini ada update toko seperti tadi, ID, nama, alamat, dan kota. Update toko set kota toko Bandung dari ID toko 008. Select from toko where ID toko, jadi dari ID toko. Ada update pegawai seperti tadi, update pegawai, memperbarui set password pegawai 223 AUSAP where ID pegawai. Select from either ID pegawai 03 k 004. Lalu ada update pembeli, set nama pembeli Aurelian jadi ID pembeli. Ini awalnya, terus ini hasilnya. Lalu ada update transaksi, jadikan set memperbarui set tanggal transaksi 2023. Select from transaksi where ID transaksi. Update detail transaksi, barui detail transaksi, set kuantitas, detail transaksi ke set kuantitas berupa angka 3 nominalnya. Lalu ada ID detail transaksi, ini hasilnya. Lalu ada delete from barang, ID barang B3037. Ini untuk menghapus data dari tabel barang berdasarkan kondisi nilai kolom ID barang. Ini untuk menghapus data dari tabel barang jadi nilai kolom ID barang B3037. Lalu ada delete from toko where ID toko, untuk menghapus data tabel toko dari tabel toko. Delete pegawai, delete from pegawai where ID pegawai 3010, untuk menghapus baris dari tabel pegawai dengan kondisi nilai kolom ID pegawai. Delete pembeli, sama seperti yang tadi, untuk menghapus semua data dari tabel pembeli. Lalu ada delete transaksi, untuk menghapus semua data yang ada dalam tabel transaksi dengan kondisi bahwa ID transaksi sama dengan T10. Ada delete detail transaksi, untuk menghapus beberapa baris data dari tabel detail transaksi dari nilai yang ada di dalamnya nilai kolom ID detail transaksi. Lalu ada select, untuk mengambil informasi terkait transaksi dengan ID T1001 beserta detailnya. Ini hasilnya. Select menggunakan join untuk input detail transaksi. Ini untuk mengambil detail transaksi dengan ID transaksi T005 termasuk informasi seperti ID detail transaksi, nama barang, dan seterusnya.